Ketika alam semesta telah berbicara, tidak ada kekuatan bayangan yang bisa membatalkannya. Itu bukan metafora, itu hukum energi. Dan seseorang baru saja belajar kebenaran itu dengan cara yang berat. Kamu yang memiliki cahaya pernah menjadi sasaran. Disalahpahami, dijadikan kambing hitam, diperlakukan seolah kamu sumber badai. Padahal kamu hanya duduk diam di tengah kekacauan yang bukan kamu ciptakan. Mereka menyerang karaktermu dengan keyakinan seolah tak ada yang akan menantang mereka. Mereka mengira diam berarti kalah. Namun sesuatu bergeser semalam, dan itu bukan kamu yang patah, itu mereka yang retak. Karena kini ada kekuatan yang berdiri untukmu. Seseorang atau sesuatu dengan pengaruh nyata dan keberanian yang tidak bisa dibungkam. Bukan kerabat yang menulis status panjang di media sosial, tapi suara yang mengguncang ruang, membawa kebenaran tanpa takut pada opini, pangkat, atau air mata palsu. Dan inilah kenyataan yang banyak orang belum siap dengar. Pengkhianatan terbesar seringkali tidak datang dari musuh, tapi dari penonton yang diam. Mereka yang melihat, tahu, tapi tak berbicara. Namun sekarang, salah satu dari mereka telah berpihak pada kebenaran. Dan ketika kebenaran mulai berbicara lewat orang yang dihormati, ruang mulai bergetar. Rahasia lama kini menjadi gema yang tak bisa dihentikan. Percakapan yang dulu tersembunyi kini menjadi bukti terbuka. Dan mereka yang dulu menertawakan kejatuhanmu, kini gemetar saat melihatmu berdiri. Bukan dengan amarah, tapi dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Dan ya, semesta memang menyukai sedikit plot twist. Terutama ketika mereka yang bermain di balik layar tiba-tiba disinari cahaya dari dalam kelompok mereka sendiri. Rasanya seperti menonton ruang gelap yang tiba-tiba dinyalakan. Semua orang menutupi wajahnya, tapi sudah terlambat. Jadi, ambillah napas. Rasakan atmosfer yang berubah. Karena apa yang bergeser semalam bukan sekadar opini, tapi keseimbangan energi. Dunia tak lagi berbicara dengan nada yang sama tentangmu. Mereka yang berusaha menguburmu lupa satu hal. Kamu adalah benih, bukan bangkai. Dan sekarang, kamu tumbuh di tempat mereka kira sudah selesai. Selamat datang di babak baru. Bukan sekadar pembalikan keadaan, tetapi kebangkitan energi yang tak bisa dibungkam. Mari kita mulai. Nomor 1. Mereka tertawa ketika kamu tidak memiliki dukungan. Sekarang mereka panik karena seseorang yang kuat berpihak padamu. Mereka tertawa karena mereka pikir kamu tidak memiliki siapa-siapa di sisimu. Mereka berani dengan ketidakhormatan mereka, percaya diri dalam kekejaman mereka, dan keras dengan kebohongan mereka karena mereka menganggap kamu tidak berdaya. Dalam pikiran mereka, kamu tidak berdaya. Mudah dimanipulasi, mudah diejek, mudah dilempar ke bawah bus tanpa konsekuensi. Mereka melihat diammu sebagai kelemahan, isolasimu sebagai kegagalan, dan kerendahan hatimu sebagai izin. Mereka yakin kamu tidak akan pernah dipercaya, tidak akan pernah dilindungi, dan tidak akan pernah didukung oleh siapapun yang berarti. Itulah sebabnya mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan begitu berani. Mereka tidak mengharapkan pertanggungjawaban, tapi semalam naskahnya berubah. Sekarang, seseorang yang kuat, dihormati, dan kredibel telah melangkah maju dan berkata, "Tidak lagi." Dan begitu saja, orang-orang yang sama yang mengejekmu kini tersandung atas narasi mereka sendiri. Ketakutan terlihat di wajah mereka. Bukan karena mereka menyesali apa yang mereka lakukan, tetapi karena mereka takut akan apa yang akan datang. Ini bukan rasa bersalah, ini kepanikan. Tiba-tiba, mereka mencoba memperbaiki cerita, menghapus bukti, dan bersikap baik. Kenapa? Karena seseorang dengan otoritas sedang mengawasi sekarang. Seseorang yang tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran dengan keras. Seseorang yang tidak akan membiarkan namamu tercemar lebih lama. Dan itu membuat mereka gila. Mereka menelepon satu sama lain, mengadakan pertemuan darurat, berusaha mencari cara untuk memutarbalikkan ini. Tapi sudah terlambat. Kerusakan sudah terjadi.
Dan orang yang membela kamu tidak melakukannya setengah hati. Mereka sedang mengungkapkan kekacauan yang mereka pikir tersembunyi. Ini bukan hanya pembelaan, ini adalah koreksi, pengungkapan, dan keadilan secara real time. Kamu bahkan tidak perlu mengangkat jari. Kamu hanya menyaksikan orang-orang yang pernah tertawa atas rasa sakitmu kini berkeringat di bawah tekanan kebenaran. Mulut yang sama yang tidak menghormati kamu kemarin kini bergetar dalam diam, berharap tidak ada yang menggali lebih dalam. Tapi penggalian adalah apa yang sedang terjadi. Orang yang membela kamu datang dengan sekop dan sorotan. Dan kali ini, kamu bukan orang yang diadili, merekalah yang diadili. Mereka mengira kamu sendirian. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa surga hanya menunggu saat yang tepat untuk membuatnya publik. Dan sekarang bahwa seseorang dengan pengaruh berbicara untukmu, kepercayaan diri palsu mereka runtuh seperti rumah kartu. Nomor 2. Kamu tidak membutuhkan kerumunan. Kamu membutuhkan satu suara dengan otoritas untuk berkata, tinggalkan mereka sendiri. Kamu tidak membutuhkan kerumunan di belakangmu. Kamu tidak membutuhkan 1000 orang yang membagikan rasa sakitmu, mendukungmu, atau meneriakkan kebenaranmu. Yang kamu butuhkan hanyalah satu suara nyata. Hanya satu orang yang memiliki keberanian, posisi, dan kejelasan untuk berkata, ini tidak benar. Tinggalkan mereka sendiri. Dan sekarang setelah itu akhirnya terjadi, suasana telah berubah sepenuhnya. Keheningan yang dulunya melindungi musuh-musuhmu telah retak lebar, dan efek riak tidak dapat disangkal. Berat satu pembela nyata sedang menghancurkan semua yang salah yang mereka bangun di sekelilingmu. Bukan berarti kamu tidak berbicara, kamu sudah berbicara. Tapi suaramu sengaja diabaikan. Orang-orang mendengarmu dan memilih kenyamanan daripada keberanian. Mereka tidak terlibat karena itu tidak terjadi pada mereka. Beberapa dari mereka bahkan setuju denganmu secara pribadi tetapi tetap diam di depan umum. Dan meskipun ada pengkhianatan dan kesepian, kamu tidak pernah memohon untuk divalidasi. Kamu hanya terus berjalan, menjaga integritasmu tetap utuh. Itulah yang membuat momen ini begitu ilahi. Ini bukan tentang angka, ini tentang waktu. Dan kebenaran selalu menemukan saatnya. Sekarang bahwa seseorang dengan otoritas berbicara untukmu, segalanya berubah. Percakapan yang sebelumnya hanya dibisikkan di belakangmu sekarang ditantang secara langsung. Orang-orang yang bersumpah mereka tidak tahu apa yang terjadi kini berusaha membersihkan tangan mereka. Orang-orang yang sama yang tertawa atas perjuanganmu kini terlalu takut untuk terlibat dengan kekacauan yang mereka bantu ciptakan. Semua karena seseorang akhirnya mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan mengatakannya tanpa rasa takut. Satu suara, kuat, berani, dan tanpa permohonan, bisa melakukan lebih dari 1000 suara yang berpura-pura tidak melihat. Orang ini tidak membela kamu untuk ketenaran atau tepuk tangan. Mereka melihatmu. Mereka melihat apa yang kamu alami, dan suara mereka menerangi setiap tempat gelap di mana kamu salah diwakili. Mereka menghadapi narasi, tidak menyederhanakannya. Dan kebenaran menghantam lebih keras daripada balas dendam manapun. Kamu tidak pernah membutuhkan kerumunan untuk membuktikan nilai dirimu. Kerumunan itu keras tetapi seringkali tidak berguna. Yang dibutuhkan hanyalah satu suara dengan pengaruh dan kebenaran. Dan sekarang kebohongan runtuh di bawah beban bukti nyata dan waktu ilahi. Nomor 3. Mereka merasa nyaman menyalahgunakan kamu sampai seseorang dengan status mulai mengawasi. Mereka begitu nyaman memperlakukan kamu dengan buruk karena mereka mengira tidak ada yang penting yang mengawasi. Mereka tidak hanya melanggar batas, mereka menari di atasnya. Mereka mengejekmu, memanipulasi situasi, dan mengganggu kamu untuk bersenang-senang. Kamu menjadi target yang mudah, kambing hitam, orang yang bisa mereka ganggu ketika mereka membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Dan mereka melakukannya semua tanpa rasa malu karena dalam pikiran mereka, tidak ada konsekuensi nyata. Tidak ada yang akan memeriksa mereka. Tidak ada yang akan mempercayai kamu. Kamu adalah orang yang diam, orang yang rendah hati, orang yang terus membalikan pipi, dan mereka salah mengira kemurahan hatimu sebagai kelemahan. Tapi kenyamanan yang mereka miliki, itu hilang, sepenuhnya hilang, karena seseorang dengan mata nyata dan kekuatan nyata baru saja turun tangan.
seseorang dengan pengaruh, integritas, dan tanpa toleransi terhadap ketidakadilan. Orang itu melihat apa yang terjadi atau mendengarnya. Dan sekarang orang-orang yang dulunya merasa aman menyakiti kamu panik. Mereka berusaha mengubah perilaku mereka karena permainan telah berubah. Ini bukan hanya kamu yang mereka hadapi. Ini adalah seseorang yang benar-benar bisa mengguncang dunia mereka. Mereka tidak pernah mengira akan sampai pada ini. Mereka mengira mereka memiliki keuntungan selamanya. Mereka bergantung pada isolasimu. Mereka berkembang dalam keheninganmu. Tapi sekarang mereka yang berjalan di atas kulit telur. Mereka tiba-tiba mencoba bersikap netral, berpura-pura tidak pernah terlibat, berharap suara baru ini tidak langsung memanggil mereka. Bahasa tubuh mereka berbeda, nada mereka telah berubah. Keberanian hilang. Kenapa? Karena seseorang yang mereka takuti atau hormati sekarang sedang mengawasi dengan seksama. Itu bagian yang tidak pernah mereka lihat datang. Mereka terlalu sibuk merobohkan kamu secara pribadi sehingga mereka lupa bahwa apa yang dilakukan dalam kegelapan tidak pernah tetap tersembunyi. Dan sekarang cahaya ada di sini. Orang yang membela kamu tidak hanya berbisik di belakang layar. Mereka menghadapi semuanya secara langsung. Dan itu membuat orang-orang yang pernah merasa tak tersentuh merasakan tekanan yang tidak pernah mereka kira akan mereka alami. Mereka dulunya tertawa karena mereka mengira kamu tidak memiliki perlindungan. Sekarang mereka diam karena mereka tahu seseorang dengan kekuatan akhirnya memanggil kekacauan mereka. Dan meja? Mereka tidak hanya berbalik. Mereka terbalik dengan keras. Nomor 3. Mereka merasa nyaman menyalahgunakan kamu sampai seseorang dengan status mulai mengawasi. Mereka begitu nyaman memperlakukan kamu dengan buruk karena mereka mengira tidak ada yang penting yang mengawasi. Mereka tidak hanya melanggar batas, mereka menari di atasnya. Mereka mengejekmu, memanipulasi situasi, dan mengganggu kamu untuk bersenang-senang. Kamu menjadi target yang mudah, kambing hitam, orang yang bisa mereka ganggu ketika mereka membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Dan mereka melakukannya semua tanpa rasa malu karena dalam pikiran mereka tidak ada konsekuensi nyata. Tidak ada yang akan memeriksa mereka, tidak ada yang akan mempercayai kamu. Kamu adalah orang yang diam, orang yang rendah hati, orang yang terus membalikan pipi, dan mereka salah mengira kemurahan hatimu sebagai kelemahan. Tapi kenyamanan yang mereka miliki, itu hilang, sepenuhnya hilang, karena seseorang dengan mata nyata dan kekuatan nyata baru saja turun tangan. Seseorang dengan pengaruh, integritas, dan tanpa toleransi terhadap ketidakadilan. Orang itu melihat apa yang terjadi atau mendengarnya. Dan sekarang orang-orang yang dulunya merasa aman menyakiti kamu panik. Mereka berusaha mengubah perilaku mereka karena permainan telah berubah. Ini bukan hanya kamu yang mereka hadapi. Ini adalah seseorang yang benar-benar bisa mengguncang dunia mereka. Mereka tidak pernah mengira akan sampai pada ini. Mereka mengira mereka memiliki keuntungan selamanya. Mereka bergantung pada isolasimu. Mereka berkembang dalam keheninganmu. Tapi sekarang mereka yang berjalan di atas kulit telur. Mereka tiba-tiba mencoba bersikap netral, berpura-pura tidak pernah terlibat, berharap suara baru ini tidak langsung memanggil mereka. Bahasa tubuh mereka berbeda, nada mereka telah berubah. Keberanian hilang. Kenapa? Karena seseorang yang mereka takuti atau hormati sekarang sedang mengawasi dengan seksama. Itu bagian yang tidak pernah mereka lihat datang. Mereka terlalu sibuk merobohkan kamu secara pribadi sehingga mereka lupa bahwa apa yang dilakukan dalam kegelapan tidak pernah tetap tersembunyi. Dan sekarang cahaya ada di sini. Orang yang membela kamu tidak hanya berbisik di belakang layar. Mereka menghadapi semuanya secara langsung. Dan itu membuat orang-orang yang pernah merasa tak tersentuh merasakan tekanan yang tidak pernah mereka kira akan mereka alami. Mereka dulunya tertawa karena mereka mengira kamu tidak memiliki perlindungan. Sekarang mereka diam karena mereka tahu seseorang dengan kekuatan akhirnya memanggil kekacauan mereka. Dan meja? Mereka tidak hanya berbalik, mereka terbalik dengan keras. Nomor 4. Mereka bersumpah kamu berbohong sampai seseorang muncul dengan bukti yang bahkan tidak kamu miliki. Mereka bersumpah kamu berbohong berulang kali dengan wajah datar dan kepedulian palsu.
Mereka meyakinkan orang-orang bahwa kamu pahit, delusional, atau hanya mengada-ada untuk perhatian. Mereka memutarbalikkan kebenaran kamu dengan sangat baik, sehingga bahkan orang-orang terdekatmu mulai meragukan apa yang kamu katakan. Mereka memiliki dukungan. Mereka memiliki saksi palsu. Mereka memiliki kepercayaan diri yang dibangun di atas kesunyianmu yang konon. Dan mereka mengira mereka menang. Karena dalam pikiran mereka, kebohongan yang diulang cukup sering menjadi kenyataan. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa seseorang lain sedang mengawasi. Seseorang dengan akses, seseorang dengan bukti, seseorang yang melihat apa yang bahkan kamu tidak tahu sedang didokumentasikan. Kamu tidak perlu bermain kotor untuk membuktikan kebenaranmu. Kamu tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang sudah membuat keputusan. Tuhan tidak perlu kamu mengumpulkan tangkapan layar, merekam percakapan, atau mengejar keadilan. Dia mengangkat seseorang yang sudah memilikinya, seseorang yang memiliki potongan yang hilang yang tidak pernah kamu minta. Orang itu turun tangan pada saat yang tepat, dan ketika mereka muncul, seluruh cerita terbongkar. Kebenaran keluar, bukan dalam bisikan, tetapi dalam fakta-fakta jelas yang tak terbantahkan. Dan tiba-tiba, setiap senyuman sombong berubah menjadi keheningan yang gugup. Itu menghantam dengan keras. Karena orang ini tidak hanya membela kamu secara emosional. Mereka datang dengan bukti keras, jenis bukti yang tidak bisa diabaikan. Catatan suara, email, pernyataan saksi, rincian yang hanya akan diketahui oleh seorang dalam. Hal-hal yang tidak pernah kamu akses tetapi sangat kamu butuhkan. Dan ketika mereka menjatuhkan bukti itu, kebohongan hancur lebih cepat daripada yang diharapkan siapapun. Sekarang, orang-orang yang sama yang bersumpah mereka tahu kebenaran sedang mencoba menulis ulang cerita mereka sendiri. Mereka sekarang diam, bukan karena mereka peduli, tetapi karena bukti itu mematikan mereka. Mereka tidak bisa gaslight keluar dari ini. Mereka tidak bisa berpura-pura tidak bersalah. Mereka tidak bisa menyalahkan kamu. Semua yang bisa mereka lakukan adalah menyaksikan saat semuanya yang mereka bangun di atas penipuan terungkap. Bagian yang paling kuat, kamu tidak mengangkat jari. Kamu tidak perlu menghancurkan mereka. Kebenaran yang melakukannya. Dan orang yang Tuhan tugaskan untuk berbicara atas namamu tidak datang untuk bermain. Mereka datang untuk membawa keadilan. Bukti bukan hanya bukti. Itu adalah konfirmasi ilahi bahwa kamu tidak pernah berbohong. Mereka selalu salah. Dan sekarang semua orang mengetahuinya. Nomor 5. Seseorang di ruangan yang mereka sembah akhirnya berkata, "Kamu masalahnya, bukan mereka." Mereka membangun kekuatan mereka di atas persepsi. Mereka mengendalikan narasi karena tidak ada yang berani menantang mereka. Mereka adalah yang paling keras di ruangan, yang paling meyakinkan, yang paling manipulatif. Orang-orang membungkuk pada versi peristiwa mereka, bukan karena itu benar, tetapi karena mereka memiliki pengaruh. Dan untuk waktu yang lama, itu berhasil. Mereka melukiskan kamu sebagai masalah. Mereka menunjuk jari. Mereka menangis air mata palsu. Dan semua orang mempercayai mereka. Terutama karena mereka yang bisa berkata sesuatu memilih untuk tetap diam. Hingga sekarang. Seseorang yang mereka kagumi, seseorang yang mereka jawab, seseorang yang mereka sembah. Bukan dalam pengertian spiritual, tetapi dalam pengaruh, status, dan kredibilitas. Akhirnya berdiri dan mengucapkan kata-kata yang tidak pernah mereka kira akan mereka dengar. Kamu masalahnya, bukan mereka. Dan begitu saja, ruangan membeku. Karena ketika suara semacam itu berbicara, orang-orang mendengarkan dan mereka tahu itu. Satu kalimat itu membawa lebih banyak bobot daripada semua kebohongan yang mereka ceritakan selama bertahun-tahun. Itu tidak diucapkan dalam bisikan. Itu tidak disampaikan di balik pintu tertutup. Itu dinyatakan secara langsung, publik, dengan tegas. Dan satu momen kebenaran itu menghancurkan setiap topeng yang pernah mereka kenakan. Cerita yang sama yang mereka gunakan untuk memanipulasi orang kini terdengar konyol. Simpati yang pernah mereka kumpulkan dengan mudah kini mengering. Orang-orang mulai menghubungkan titik-titik yang dulunya mereka abaikan.
Suara itu tidak membela kamu karena kamu memohon. Mereka membela kamu karena kebenaran akhirnya tak terelakkan. Dan itu datang dari seseorang yang kata-katanya tidak bisa mereka putar atau abaikan. Suara satu yang mereka coba keras untuk menjaga agar tidak terlibat dalam situasi kini sudah terjebak di dalamnya. Dan mereka tidak mengayunkan tinju. Mereka mengungkapkan pola, memanggil perilaku, dan menjelaskan bahwa penjahat bukanlah siapa yang semua orang kira. Sekarang mereka terjerumus, berusaha melindungi apa yang tersisa dari reputasi mereka, mencoba mengalihkan kesalahan. Tapi itu tidak berhasil lagi. Kekuasaan yang pernah mereka pegang atas orang-orang mulai retak. Pengaruh mereka mengalir keluar karena orang yang mereka andalkan untuk validasi sekarang tidak lagi bermain. Dan itu terasa berbeda. Semua yang dibutuhkan hanyalah satu suara yang dihormati yang mengatakan kebenaran, dan seluruh ilusi hancur seperti kaca murahan. Dan kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Nomor 6. Karaktermu sedang dibela di ruangan yang tak pernah kamu masuki. Ada tempat-tempat yang tidak pernah kamu diizinkan untuk masuk. Ruangan-ruangan tertutup di mana namamu dibicarakan tanpa kehadiranmu, di mana reputasimu diputarbalikkan, dan di mana keheninganmu disalahartikan sebagai kelemahan. Mereka sengaja menguncimu di luar, menyusun rencana dalam sembunyi, dan bersekongkol dalam bayang-bayang dengan satu tujuan: menjatuhkan citramu, membungkam potensimu, dan menghapus eksistensimu dari pengaruh. Mereka percaya, dengan mengunci pintu, mereka bisa membatasi takdirmu. Mereka pikir akses adalah kekuatan, dan karena kamu tidak diberi akses, kamu tak memiliki daya. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, kamu tidak pernah membutuhkan pintu mereka. Kamu tidak pernah bergantung pada validasi mereka, pada undangan mereka, atau pada pengakuan mereka. Karena apa yang menopangmu tidak berasal dari manusia, itu berasal dari Yang Maha Tinggi. Dan ketika manusia menutup satu jalan, Tuhan yang Maha Mengetahui telah membuka jalan lain yang tidak mereka bisa lihat atau cegah. Saat mereka sibuk mencemarkanmu di belakang meja-meja eksklusif dan forum-forum tertutup, ada kekuatan ilahi yang bergerak diam-diam, bekerja dalam keheningan, namun membawa kebenaran dengan kekuatan yang tak bisa dibendung. Namamu kini sedang dibela, bukan oleh siapa saja, tapi oleh seseorang yang ditempatkan secara strategis oleh tangan Tuhan sendiri. Seseorang yang memiliki integritas, otoritas, dan kejelasan pandangan. Seseorang yang kata-katanya memiliki bobot di dalam ruangan itu. Mereka tidak datang untuk menyelamatkanmu karena emosi, bukan pula karena kedekatan, tetapi karena mereka tidak tahan lagi melihat ketidakadilan tumbuh menjadi kenyataan bersama. Mereka melihat apa yang tersembunyi. Manipulasi, bisikan penuh racun, dan kampanye penghancuran karakter yang dibalut kepura-puraan. Dan kini, kebenaran mulai muncul di tempat-tempat yang dulu menolak keberadaannya. Suara-suara yang dulu ikut-ikutan mencemooh kini terdiam, terperangkap dalam rasa malu dan kebingungan. Mereka menyadari bahwa narasi yang selama ini mereka anggap benar hanyalah ilusi yang dibangun oleh rasa iri, ketakutan, dan kebencian yang terselubung. Mereka mengira kamu sudah kalah karena tidak hadir. Mereka berpikir diam berarti menyerah. Tapi mereka lupa. Ketika kamu tenang, bukan berarti kamu tidak dibela. Kamu sedang dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lawan dan tidak bisa mereka kendalikan. Inilah kekuatan keadilan ilahi. Ia tidak membutuhkan panggung. Ia tidak perlu kamu hadir untuk membuktikan apapun. Ia bekerja di balik layar, dalam ruangan-ruangan yang tertutup rapat, di antara percakapan yang kamu tidak pernah dengar, dan di dalam hati orang-orang yang tidak kamu kenal. Ia membela kamu tanpa kamu harus bicara. Ia memulihkan namamu tanpa kamu harus membela diri. Dan yang lebih luar biasa, ia menggunakan orang-orang dari dalam. Mereka yang sebelumnya diam, kini bersuara. Mereka yang dulu menyaksikan namun takut, kini berani berdiri. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pemulihan. Ini tentang saat ketika langit sendiri campur tangan untuk meluruskan yang bengkok, menyembuhkan yang retak, dan meninggikan yang sengaja direndahkan.
Karena ketika kamu hidup dalam kebenaran, kamu mungkin akan dikucilkan oleh manusia, tapi kamu akan disokong oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan yang membela, tidak ada kekuatan, tidak ada skenario, tidak ada konspirasi yang bisa menggagalkan apa yang sudah ditetapkannya. Jadi, tenanglah, kamu mungkin tidak pernah masuk ke ruangan itu, tapi kebenaranmu sudah sampai ke sana lebih dulu. Dan saat ini, di ruangan yang dulu digunakan untuk menjatuhkanmu, percakapan sedang berubah. Kebenaran sedang berkobar seperti api suci yang membakar kebohongan. Dan orang-orang yang mencoba mengubur namamu kini menghadapi realitas yang tak bisa mereka hindari. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah dilupakan. Kamu tidak pernah benar-benar di luar. Karena tangan Tuhan selalu bekerja di tempat-tempat yang tidak kamu lihat, untuk tujuan yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Nomor 7. Mereka tidak berpihak karena keadilan, tapi karena takut terungkap. Ada jenis orang yang tidak pernah benar-benar melawanmu secara langsung, tapi juga tidak pernah berdiri untukmu ketika kamu diserang. Mereka memilih zona nyaman bernama netralitas, sambil meyakinkan diri bahwa keheningan adalah kebijaksanaan. Padahal, dalam konteks ketidakadilan, keheningan bukanlah kedamaian, keheningan adalah persetujuan. Mereka menyaksikan kamu disudutkan, mendengar tuduhan-tuduhan palsu, melihat tangan-tangan bekerja dalam gelap untuk merobohkan reputasimu, dan mereka memilih untuk tidak bergerak. Mereka menyebutnya tidak ingin terlibat dalam drama, padahal diamnya mereka adalah bahan bakar bagi kekacauan. Beberapa dari mereka bahkan ikut menikmati keruntuhanmu, walau dengan cara halus. Tertawa di balik pintu tertutup, membisikkan komentar sinis dalam lingkaran yang sempit, atau menyebarkan simpati palsu sembari tetap duduk nyaman di meja yang sama dengan mereka yang mencabik namamu. Mereka adalah kolaborator diam, para pengizinkan, para penonton yang memungkinkan terjadinya kebengisan dengan alasan netralitas. Dalam dunia spiritual dan moral, tidak ada posisi netral saat kebenaran dan kejahatan sedang bertarung. Diam di sisi yang salah berarti menjadi bagian dari kejatuhan. Namun, waktu berputar. Dan tangan Tuhan bekerja bukan hanya dalam cahaya terang, tapi juga dalam kegelapan tersembunyi. Sekarang, ketika suara kebenaran mulai terdengar lantang, dan ketika seseorang yang memiliki otoritas, integritas, dan pengaruh mulai berdiri membelamu, atmosfernya berubah. Tiba-tiba, orang-orang yang dulu enggan bersuara mulai melunak. Bukan karena mereka tersentuh secara moral, bukan karena hati nurani mereka terbangun, tapi karena mereka takut diketahui, takut dikaitkan, takut dicatat sebagai bagian dari narasi gelap yang mulai terbongkar. Mereka sadar bahwa waktu mereka menyembunyikan keterlibatan sudah habis. Mereka tahu betapa cepatnya kebenaran kini menyebar, bahwa rekaman bisa muncul, pesan bisa tersebar, dan nama bisa disebut satu persatu. Dan karena itu, mereka bergerak, bukan ke arah kejujuran, tapi ke arah pelestarian diri. Mereka mulai menunjukkan dukungan, mengomentari pos-posmu dengan kata-kata penuh pujian, membagikan kutipan-kutipanmu seolah-olah mereka selalu ada untukmu, dan bahkan mengucap maaf secara samar, tanpa menyebut kesalahan spesifik. Tapi jangan tertipu. Ini bukan tanda pertobatan. Ini adalah taktik pengamanan. Ini bukan loyalitas. Ini ketakutan yang dibungkus dalam kepura-puraan. Mereka tidak benar-benar melindungimu. Mereka sedang melindungi diri mereka sendiri. Karena kini, orang yang berdiri membelamu bukan hanya siapapun. Dia adalah seseorang yang suaranya didengar, pengaruhnya diakui, dan kredibilitasnya tak bisa disangkal. Dan ketika suara seperti itu memasuki ruangan, dinamika langsung berubah. Setiap orang mulai mempertimbangkan kembali posisi mereka. Bukan karena mereka menghormatimu, tapi karena mereka ingin memastikan mereka tidak ikut tenggelam dalam kapal yang mulai bocor. Orang-orang ini dulunya menutup mata saat kamu dihina, dan kini membuka tangan seolah-olah mereka bagian dari perjalanannya. Tapi kamu tahu lebih dalam, dukungan mereka bukan penebusan, itu hanyalah upaya panik untuk menghindari konsekuensi. Mereka tidak peduli pada luka yang kamu alami.
Mereka peduli pada kemungkinan mereka disebut dalam kisah yang akan ditulis nanti. Mereka melihat namamu menjadi simbol kekuatan dan kebenaran yang bangkit, dan mereka takut akan dikenang sebagai bagian dari pihak yang salah. Dan karena itu, kamu tidak berutang apapun pada mereka. Tidak akses, tidak pengertian, tidak kepercayaan. Kemaafan mungkin jika jiwamu sudah sampai di titik itu. Tapi kedekatan, itu milik orang-orang yang berani berdiri saat semua orang mundur. Biarkan mereka menonton dari kejauhan. Biarkan mereka melihat bagaimana tangan Tuhan meninggikan mereka yang pernah dihina, dan bagaimana perlindungan ilahi bekerja bukan hanya di medan terbuka, tapi juga di balik layar, melalui jalur-jalur yang manusia tak bisa kendalikan. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur, dan keadilannya tidak tergantung pada opini publik atau angka pengikut. Keadilan ilahi bergerak dengan presisi dan kekuatan yang tidak bisa disuap oleh kebohongan. Jadi ketika mereka berpindah pihak sekarang, sadarlah, bukan karena mereka berubah, tapi karena cahaya yang kini menyinarimu terlalu terang untuk mereka hindari. Dan yang dulunya membiarkan kamu jatuh, kini berpura-pura menopangmu, bukan demi kamu, tapi demi keselamatan mereka sendiri. Nomor 8. Kebenaran meledak di hadapan mereka dengan waktu ilahi yang tak terbantahkan. Kebenaran tidak terburu-buru. Ia tidak datang untuk memuaskan egomu atau mengobati lukamu dalam sekejap. Kebenaran yang murni dan tak terbantahkan datang tepat pada waktunya. Bukan pada waktu manusia, tetapi pada waktu ilahi. Ia tidak muncul saat kamu masih bergumul dalam kesakitan, ketika kamu terisak dalam keheningan malam, bertanya-tanya apakah dunia akan pernah melihat siapa yang sebenarnya kamu adalah. Tidak, kebenaran tidak muncul di tengah keputusasaanmu. Ia menunggu dengan sabar, dengan presisi surgawi, untuk saat yang paling berdampak. Tuhan, yang melihat segala sesuatu dari tempat yang tersembunyi, tidak terburu-buru membela kamu. Dia membiarkan waktu berjalan, narasi terus berkembang, dan kebohongan terus menumpuk, hingga mereka yang melawanmu merasa tak tersentuh. Mereka menjadi sombong. Mereka mengira permainan mereka berhasil. Mereka dengan tenang membangun menara kebohongan, satu batu di atas yang lain, mengikat simpati, menggiring opini, dan menikmati peran yang mereka mainkan dalam cerita yang mereka ciptakan sendiri. Mereka merasa aman. Mereka pikir langit telah diam dan bahwa kesunyian adalah persetujuan. Tapi langit tidak diam. Langit sedang menghitung. Tuhan membiarkan mereka menulis bab demi bab dari drama mereka. Bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia ingin saat pengungkapan terjadi, tidak ada ruang untuk menyangkal. Karena keadilan sejati tidak hanya harus terjadi, ia harus terlihat. Ia harus disaksikan. Dan ketika saat itu tiba, ia datang seperti petir yang membelah langit cerah. Tidak lagi dalam bisikan, tidak dalam laporan rahasia, tapi dengan suara keras yang tak bisa diabaikan. Kebenaran meledak, menghancurkan narasi palsu yang dibangun dengan cermat. Topeng-topeng yang mereka kenakan tidak hanya jatuh. Mereka pecah berkeping-keping dan menggores wajah mereka sendiri. Orang-orang yang dulu bersorak, mengangkat mereka, membela mereka, dan mengabaikanmu kini mulai merasa tak nyaman. Mereka yang dulu mengulang kebohongan tanpa berpikir panjang kini mundur, menghapus jejak, dan mencuci tangan. Mengapa? Karena kebenaran tidak hanya diungkapkan, ia diperlihatkan, dan yang lebih penting, mereka dipaksa untuk menyaksikannya. Inilah cara Tuhan bekerja. Dia tidak hanya membelamu di tempat rahasia, tapi juga menyusun setiap bagian dari peristiwa agar mereka yang pernah tertawa saat kamu terluka kini melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pengaturan surgawi yang penuh perhitungan. Mereka harus menyaksikannya. Mereka harus tahu bahwa mereka salah, bahwa apa yang mereka dukung adalah kebohongan, bahwa diamnya mereka dulu adalah bagian dari luka yang kamu tanggung sendirian. Dan sekarang, tidak ada lagi ruang untuk klaim ketidaktahuan. Setiap upaya untuk menyembunyikan, memutar balik,
atau merasionalisasi runtuh di bawah cahaya kebenaran yang menyala-nyala. Kebenaran datang bukan sekadar untuk membela kamu, tetapi untuk meninggalkan jejak, untuk mengguncang, untuk mendefinisikan ulang. Ia muncul ketika mereka sedang berada di puncak kesombongan mereka, saat mereka paling percaya diri, paling merasa aman, paling tidak waspada. Dan itulah sebabnya kejatuhannya begitu keras. Itu sebabnya pengungkapannya begitu menghantam. Karena ketika seseorang jatuh dari tempat tinggi yang mereka bangun sendiri melalui kebohongan, tidak ada yang bisa menghindari debunya. Semua orang melihat, semua orang menyaksikan, semua orang tahu. Kamu tidak perlu mengangkat suara, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu mengumpulkan bukti atau meyakinkan siapapun. Tuhanlah yang mengatur waktu, dan ketika Dia memutuskan bahwa waktunya telah tiba, tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Ia tidak membela hanya untuk kamu merasa tenang. Ia membela agar semua orang belajar, agar mereka yang pernah ikut-ikutan mencela, menyadari bahwa mereka telah mendukung sesuatu yang salah, agar mereka yang menutup mata kini membuka hati, dan agar kamu tahu bahwa saat kamu diam, Tuhan tidak pernah. Dia bekerja dalam ketepatan waktunya, dan ketika Dia bergerak, segalanya berubah. Jadi ketika kebenaran itu akhirnya meledak, sadarlah, itu bukan kebetulan. Itu adalah keadilan ilahi. Itu adalah penggenapan dari rencana surgawi yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diatur oleh kekuasaan manusia, dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan ketika kebenaran itu berdiri tegak di tengah puing-puing kebohongan, kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak perlu membalas, kamu tidak perlu membuktikan apapun, karena Tuhan sendiri yang memastikan bahwa kebenaran tidak hanya datang, tapi datang dengan dampak, dengan kekuatan, dan dengan audiens penuh. Nomor 9. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, karena hidupmu sudah menjadi buktinya. Dalam dunia yang gaduh, di mana semua orang saling berebut untuk menjelaskan, membela, dan membuktikan diri, kamu memilih jalan sunyi. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak mampu bicara, tetapi karena kamu tahu ada kebijaksanaan yang hanya muncul dalam keheningan. Kamu tidak pernah diwajibkan untuk membuktikan apapun, terutama kepada mereka yang sejak awal telah berkomitmen untuk salah memahami kamu. Mereka yang telah menempatkanmu dalam kerangka yang sempit, menggambarmu sebagai musuh bahkan sebelum mereka mengenal jiwamu. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran atas penilaian mereka sendiri. Mereka mengujimu, mencolek emosimu, menggoda batas kesabaranmu, memancing reaksi agar bisa menjadikan ledakanmu sebagai bukti atas narasi yang telah mereka bangun. Mereka tidak peduli pada konteks. Mereka hanya menunggu kamu terpancing agar bisa berkata, "Lihat kan, kami benar tentang dia." Tapi kamu tidak memberi mereka kemewahan itu. Kamu menolak untuk memainkan permainan yang mereka desain. Kamu memilih diam. Dan justru disitulah kekuatanmu berbicara paling keras. Keheninganmu yang mereka ejek, yang mereka salah artikan sebagai kelemahan, ternyata adalah bentuk perlawanan paling suci. Sebuah kekuatan spiritual yang tidak berteriak, tapi berdiri kokoh seperti batu karang di tengah badai. Bukti dirimu tidak terletak pada apa yang kamu katakan untuk membela diri. Buktimu ada pada bagaimana kamu menjalani semua itu. Kamu tetap berdiri, meski dilanda badai. Kamu tetap tenang, meski dihujani tuduhan. Kamu tetap berbuat baik, meski balasan yang kamu terima hanyalah pengkhianatan. Ketika sebagian besar orang akan hancur, kamu tetap utuh. Ketika membalas adalah jalan termudah, kamu memilih pengampunan. Ketika emosimu diaduk, kamu tetap mengakar pada kedamaian. Dan kedamaian itulah yang akhirnya bersuara lebih lantang daripada argumen manapun. Kamu tidak pernah berteriak, tapi kehadiranmu menyuarakan kebenaran. Kamu tidak pernah membalas, tapi ketahananmu menunjukkan niat asli mereka. Setiap keputusan untuk memilih belas kasih alih-alih dendam adalah pernyataan moral yang lebih kuat daripada pidato apapun.
Setiap langkah yang kamu ambil dalam ketulusan menjadi kesaksian yang diam-diam tapi mendalam. Dan sekarang, seseorang melihatnya. Seseorang yang memperhatikan dari jauh, bahkan saat kamu merasa tidak ada yang peduli. Seseorang yang tidak hanya melihat luka yang kamu tanggung, tapi juga cara kamu menanganinya. Orang itu tidak terpengaruh oleh kebisingan. Mereka tidak bingung oleh permainan manipulasi yang dilakukan musuhmu. Mereka menyaksikan kontras itu sendiri. Ketenanganmu melawan kekacauan mereka, konsistensimu melawan kepura-puraan mereka. Dan kini mereka berbicara. Bukan karena kamu memohon, bukan karena kamu menuntut pembelaan, tapi karena hidupmu sendiri sudah cukup jelas. Hidupmu adalah bukti. Energi yang kamu bawa, cara kamu tetap lembut meski dunia mengeraskan, cara kamu tetap tulus ketika ketidakadilan menghantammu dari segala arah. Semua itu adalah argumen yang tidak perlu dibela, hanya perlu dilihat. Kini, suaramu tidak datang dari mulutmu. Ia datang dari hati orang lain yang akhirnya memahami. Mereka berdiri, bukan untuk menguasai cerita, tetapi untuk menegaskan kebenaran yang sudah lama kamu wakili dalam diam. Dan ketika mereka berbicara, mereka tidak hanya menjelaskan. Mereka mengkonfirmasi. Mereka memberikan bahasa pada ketahananmu. Mereka menyebutkan apa yang selama ini kamu jalani secara konsisten. Bahwa kamu bukan masalah, kamu adalah bukti dari bagaimana seseorang bisa tetap baik dalam dunia yang tidak adil. Mereka dulu mengira kamu kalah hanya karena kamu tidak membalas. Mereka berpikir diam artinya menyerah. Tapi sekarang mereka sadar, keheninganmu adalah cermin yang memantulkan kebisingan mereka sendiri. Dan justru dalam diam itulah kamu memberi ruang bagi kebenaran untuk tumbuh, menjalar, dan akhirnya berbicara lewat orang lain yang juga sudah muak pada kepalsuan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Tidak dulu, tidak sekarang, tidak nanti. Karena pembuktianmu bukan dalam argumen, tetapi dalam keteguhan hatimu. Dalam cara kamu tetap hidup dengan prinsip ketika semua orang mengkhianatinya. Dalam caramu tetap berdiri di atas tanah moral ketika mereka bermain lumpur. Dan pada akhirnya ketika semua debu mengendap, keheninganmu lah yang menjadi kata terakhir dalam pertarungan yang tidak pernah harus kamu selesaikan dengan suara keras. Karena Tuhan sudah bicara lebih dulu lewat hidupmu. Nomor 10. Pembela sejatimu. Bukan hanya setia. Mereka adalah senjata ilahi bagi keadilan. Dalam setiap pertempuran yang sunyi, di balik setiap tuduhan yang tidak adil, selalu ada harapan. Bahwa seseorang, entah dari mana, akan muncul. Tapi ketika harapan itu menjadi nyata dan seseorang benar-benar berdiri, kehadiran mereka bukan sekadar pelipur lara, itu adalah guncangan. Orang yang membela kamu sekarang bukan hanya sekutu biasa. Mereka tidak berdiri diam di belakang layar, memberikan dukungan samar atau doa dalam diam. Mereka adalah perpanjangan dari keadilan itu sendiri, pembela yang tidak sekadar setia, tetapi juga berbahaya bagi segala sistem yang mencoba menghancurkan kamu. Mereka tidak datang untuk menyelamatkan kamu karena kasihan, melainkan karena mereka mengenali ketidakadilan dan tidak bisa membiarkannya berdiri tanpa perlawanan. Pembela ini tidak menghindari konflik, mereka menghadapinya. Mereka tidak takut menghadapi nama-nama besar, tidak gentar menantang narasi palsu yang selama ini bertahan karena dukungan diam dan ketakutan kolektif. Mereka datang bukan untuk meredakan keadaan, tapi untuk mengungkap akar masalahnya. Mereka tidak terlibat dalam debat dangkal atau perdebatan emosional. Mereka datang dengan ketepatan surgawi, dengan bukti, kronologi, konteks, dan keberanian untuk menyebut yang tak disebutkan. Mereka tidak sekadar mengangkat suaramu, mereka membongkar struktur yang dibangun untuk menenggelamkanmu. Ini bukan sekadar loyalitas manusia. Ini adalah gerakan yang terilhami secara spiritual. Mereka digerakkan oleh sesuatu yang lebih tinggi, oleh kebenaran yang tidak bisa dibungkam, oleh keadilan yang tidak bisa dihalangi. Mereka tidak hanya berdiri untukmu, mereka berdiri dengan kebenaran. Mereka tidak lagi berperang di level personal. Mereka menyerang sistem yang secara kolektif menyuburkan kebohongan, menyalahgunakan kekuasaan, dan menindas dalam diam. Apa yang mereka lakukan tidak hanya membelamu sebagai individu,
Mereka sedang menyingkap pola rusak yang telah melukai banyak jiwa lain sebelum kamu. Dan itulah yang membuat mereka begitu berbahaya di mata musuh-musuhmu. Karena musuh-musuhmu tidak pernah takut padamu sendirian. Mereka tidak pernah khawatir pada kebenaranmu ketika kamu masih sendirian, diam, dan tampak tak berdaya. Justru karena mereka mengira kamu tidak punya dukungan, mereka berani. Tapi kini, dukungan itu muncul, bukan dari sembarang orang, tapi dari seseorang yang memahami medan, yang tahu bagaimana cara mengeksekusi kebenaran dengan ketepatan surgawi dan kekuatan strategis. Ketika suara itu masuk ke ruangan, seluruh atmosfer berubah. Orang-orang yang dulu merasa aman kini mulai berkeringat. Jaringan yang dulu kuat kini mulai retak. Rahasia yang dulu terkunci mulai bocor. Dan kebohongan yang dulu diterima kini mulai diuji secara publik. Pembela ini bukan hanya cerdas, mereka terlatih. Mereka tahu apa yang terjadi, kapan itu terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana semuanya ditutupi. Mereka datang tidak hanya dengan semangat, tapi dengan peta, dengan strategi, dengan keteguhan hati. Mereka tidak tergoda oleh hype atau emosi sesaat. Mereka berakar dalam prinsip ilahi. Dan itulah yang membuat mereka benar-benar menakutkan bagi para pembuat kebohongan. Karena ini bukan hanya perjuangan personal, ini adalah pertempuran spiritual dengan presisi hukum. Sebuah konfrontasi surgawi terhadap kekuatan gelap yang selama ini beroperasi tanpa tantangan. Dan lihatlah sekarang, bagaimana yang dulu merayakan kejatuhanmu mulai bungkam. Mereka yang dulunya percaya bahwa tidak akan pernah ada konsekuensi kini menyadari bahwa langit menyimpan catatan. Orang-orang yang membangun reputasi mereka di atas fitnah kini mulai melihat warisan mereka membusuk di hadapan mata dunia. Karena saat kebenaran mulai menyerang balik, ia tidak datang sendirian. Ia datang melalui manusia pilihan yang ditugaskan Tuhan sendiri untuk menjadi alat keadilan. Dan mereka tidak berhenti sampai semuanya terbuka. Jadi ketahuilah, pembela sejatimu bukan hanya teman. Mereka adalah alat surgawi. Mereka adalah bola penghancur yang diutus untuk menghancurkan setiap kebohongan yang pernah diceritakan tentangmu. Ini bukan perlindungan biasa. Ini adalah penegakan kebenaran yang terorkestrasi secara ilahi. Dan ketika mereka berdiri, mereka tidak hanya membela kamu. Mereka mengubah sejarah. Mereka membersihkan atmosfer. Mereka memurnikan ruang. Dan mereka memastikan bahwa kebenaran akhirnya mendapatkan panggungnya. Bukan dalam bisikan, tetapi dalam gema yang tak terbantahkan. Nomor 11. Ketika kengerian sejati datang, bukan dari dirimu, tapi dari seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan. Musuh-musuhmu tidak pernah takut padamu, dan itu fakta yang harus diterima dengan lapang dada. Mereka mencemarkan namamu, membelokkan kebenaran, menyebarkan dusta, dan menginjak-injak reputasimu dengan percaya diri. Bukan karena mereka lebih benar, tetapi karena mereka yakin kamu tidak punya daya. Mereka melihat bahwa kamu tidak punya koneksi besar, tidak punya akses ke kekuasaan, tidak memiliki pengaruh di ruangan-ruangan penting. Mereka tahu kamu hanya memiliki satu hal, kebenaran. Tapi di dunia yang sering lebih menghormati kekuatan daripada integritas, kebenaran saja tampak tak cukup. Dan mereka mengandalkan itu. Mereka tahu bahwa suara yang benar namun tanpa kekuasaan mudah diabaikan. Jadi mereka membungkus kebohongan dalam kemasan yang tampak rapi dan berjalan tanpa gentar karena mereka percaya tidak akan ada akibat. Namun kini, sesuatu yang tidak mereka prediksi sedang terjadi. Meja telah berbalik. Tapi bukan karena kamu membalas. Bukan karena kamu menyerang. Justru karena kamu tetap diam dan bertahan dalam kejujuranmu. Sesuatu yang lebih besar bergerak. Tuhan, dalam hikmat-Nya, mengutus seseorang. Bukan sembarang orang, tetapi seseorang yang membawa bobot, yang kata-katanya tak bisa diabaikan, yang kehadirannya membuat ruangan hening, dan yang integritasnya tidak bisa disuap oleh pesona atau kepalsuan. Seseorang yang membawa konsekuensi. Seseorang ini kini melihat langsung ke dalam kekacauan yang telah diciptakan oleh musuh-musuhmu.
bukan melalui lensa gosip, bukan melalui narasi yang sudah diputar, tetapi melalui terang kebenaran yang tajam dan tidak bisa dihindari. Dan yang paling menggetarkan, mereka tidak berkedip. Mereka tidak datang untuk didamaikan. Mereka tidak punya alasan untuk melindungi siapapun. Mereka tidak takut kehilangan koneksi karena mereka tidak terikat oleh sistem yang korup. Mereka tidak butuh persahabatan, tidak tertarik pada air mata buaya, dan tidak akan jatuh pada skenario manipulatif yang sama yang dulu berhasil digunakan oleh musuh-musuhmu untuk meloloskan diri dari tanggung jawab. Untuk pertama kalinya, musuh-musuhmu menjadi terlihat. Bukan hanya olehmu, yang sudah lama tahu siapa mereka sebenarnya, tetapi oleh seseorang yang bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan itulah yang membuat mereka takut. Bukan karena kebenaran muncul, tetapi karena kebenaran itu sekarang datang dari mulut yang mereka tidak bisa kontrol. Setiap trik lama mereka, setiap senjata psikologis yang biasa mereka gunakan untuk membalikkan narasi, kini tak lagi berguna. Mereka tidak bisa gaslight keluar dari ini. Mereka tidak bisa membelokkan opini dengan bahasa manis. Mereka tidak bisa memainkan korban, karena orang yang mengawasi mereka sekarang tidak punya investasi emosional yang bisa dimanipulasi. Orang ini datang dengan kejernihan surgawi, dan dengan kuasa untuk membuka atau menutup pintu secara permanen. Dan disitulah letak ketakutan terdalam mereka. Mereka tidak takut karena mereka berbuat salah, mereka sudah tahu itu. Mereka takut karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat kesalahan itu dan tidak bisa dibungkam. Seseorang yang memiliki wewenang untuk menempatkan mereka pada posisi yang benar. Seseorang yang bisa mengubah opini publik hanya dengan satu kalimat. Seseorang yang, tanpa berteriak, bisa menjungkir balikan seluruh sistem yang mereka bangun dengan licik. Dan mereka tahu, tidak ada pelarian dari sorotan seperti ini. Bukan karena kamu menuntutnya, tapi karena Tuhan sendiri yang mengungkapkannya melalui tangan-tangan yang telah dipilihnya. Inilah bentuk penghakiman yang tidak bisa ditawar. Bukan penghakiman yang datang dari ego manusia, tetapi dari hukum spiritual yang bekerja dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Dan kini, semua topeng jatuh. Bukan dengan paksaan, tetapi karena cahaya itu terlalu terang untuk ditutupi. Rahasia mereka terangkat ke permukaan, dan semua orang melihat. Orang-orang yang dulu menyanjung mereka mulai bertanya-tanya. Yang dulu bersorak untuk mereka kini mulai menjauh. Kebenaran yang dulu dianggap tidak penting, kini menjadi pusat perhatian. Dan inilah puncaknya. Mereka tidak tertangkap olehmu, orang yang mereka anggap remeh. Mereka tertangkap oleh seseorang yang memiliki kekuasaan ilahi dalam tindakan manusia. Seseorang yang menjadi perpanjangan tangan keadilan dari langit. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Tidak ada lagi strategi untuk melarikan diri. Kali ini, tidak ada rencana pelarian. Karena yang menyaksikan sekarang bukan sekadar manusia, tetapi keadilan yang telah lama menunggu momennya untuk mengungkap semuanya secara telanjang dan tak terbantahkan. Dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Diam kamu selama ini telah menjadi bukti. Kini tangan Tuhan yang berbicara. Dan ketika Tuhan menyingkap, tak satu pun dapat menyembunyikan diri. Nomor 12, segala yang dirancang untuk menjatuhkanmu kini menjadi bukti yang menghukum mereka. Mereka berpikir mereka cerdas. Mereka menyusun strategi dalam bayangan, bergerak dalam diam seperti ular di rumput. Setiap bisikan yang mereka lontarkan di belakang punggungmu, setiap jebakan halus yang mereka rancang, setiap rekaman, tangkapan layar, dan penggalan kata-kata yang mereka ambil keluar dari konteks, semua itu disimpan bukan untuk kejelasan, tetapi sebagai senjata. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari peluru. Bukan untuk keadilan, tetapi untuk kehancuran. Mereka membangun gudang tuduhan palsu, menyusun saksi-saksi yang disesatkan, dan mengarsipkan kesalahanmu, atau bahkan kesalahan yang mereka ciptakan sendiri, sebagai bukti untuk meruntuhkan reputasimu. Dalam benak mereka, mereka telah menang. Kamu sudah dinyatakan bersalah sebelum ada pengadilan. Mereka yakin kamu akan runtuh, bahwa kamu akan dipermalukan.
bahwa kamu akan memohon pengampunan kepada mereka yang diam-diam menantikan kejatuhanmu. Mereka mengira kamu akan terpojok dan kehilangan pegangan. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa semesta, dan lebih dari itu, Tuhan sendiri, tidak membiarkan kepalsuan bertahan selamanya. Kebenaran mungkin tertunda, tetapi tidak pernah tertinggal. Dan kini, segala sesuatu yang pernah mereka rancang untuk menghancurkanmu sedang berubah bentuk di tangannya. Inilah keadilan ilahi. Rencana-rencana jahat mereka kini menjadi bukti kejahatan mereka sendiri. Segala yang mereka kumpulkan dengan niat menjatuhkanmu kini sedang diungkapkan oleh orang lain. Bukan olehmu. Bukan oleh seseorang yang bisa mereka tuduh bias atau emosional. Tapi oleh mereka yang tidak berkepentingan secara pribadi, yang tidak punya alasan untuk menutup-nutupi, dan yang membawa kredibilitas tak terbantahkan. Seseorang yang berdiri netral, tetapi tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Dan ketika kebenaran diungkapkan oleh suara yang bebas dari pengaruh dan tekanan, tidak ada ruang lagi untuk sangkalan. Apa yang dulu tampak seperti bukti terhadapmu, kini dipandang dengan mata baru, di bawah cahaya yang lebih terang dan murni. Dan dalam cahaya itu, semuanya berubah. Yang dahulu dianggap sebagai bukti kelemahanmu kini terlihat sebagai upaya obsesif mereka untuk mengendalikan narasi. Tangkapan layar yang dulu mereka banggakan kini menjadi arsip penguntitan dan kecemasan mereka sendiri. Rekaman yang dulu mereka simpan sebagai kartu truf kini menjadi dokumen kegilaan terorganisir. Saksi-saksi palsu yang dulu mereka arahkan kini diam atau berbalik arah. Dan yang paling menusuk mereka tidak lagi mengendalikan narasi. Ini bukan lagi tentang kamu, ini tentang siapa mereka sebenarnya, dan semua orang melihatnya. Mereka tidak bisa membeli waktu, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, mereka tidak bisa menggeser fokus. Karena untuk pertama kalinya, orang-orang yang memegang bukti adalah mereka yang tidak bisa dibungkam. Mereka yang sebelumnya diam kini merasa dipanggil oleh suara hati mereka untuk bersuara. Dan suara itu tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan eksternal. Suara itu datang dari kebenaran yang telah lama menanti saatnya. Apa yang mereka niatkan sebagai penghancur karaktermu, kini menjadi palu yang menghancurkan benteng kebohongan mereka sendiri. Skema mereka, yang disusun sedemikian rupa untuk membuatmu tampak gila, kini tampak seperti obsesi yang tidak sehat. Mereka tidak sedang membuktikan kesalahanmu. Mereka sedang membongkar jiwa mereka sendiri di hadapan publik. Dan kali ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena keadilan ini tidak datang dalam bentuk pembalasan, tetapi dalam bentuk penyingkapan. Tuhan sedang menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada kejahatan yang tersembunyi yang tidak akan diungkapkan. Tidak ada senjata yang dibentuk melawan kebenaran yang akan berhasil dalam jangka panjang. Bahkan jebakan yang dirancang dengan kecermatan iblis pun dapat dipakai Tuhan sebagai alat untuk memutarbalikkan keadaan. Semua itu sedang terjadi sekarang, bukan nanti. Tidak dalam bentuk karma yang samar, tetapi dalam realitas yang nyata dan terlihat. Di ruang-ruang yang berarti, di hadapan orang-orang yang selama ini diam. Dan bukti yang mereka kumpulkan dengan niat jahat kini menjadi lembar dakwaan terhadap diri mereka sendiri. Sekarang, mereka tidak sedang melawan kamu. Mereka sedang melawan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Dan itu jauh lebih berat. Karena ketika Tuhan memutuskan bahwa waktunya telah tiba, tidak ada kebohongan, tidak ada koneksi, tidak ada reputasi palsu yang bisa menyelamatkan mereka. Seluruh alat yang mereka bangun untuk merusakmu kini menjadi paku yang menyegel narasi hidup mereka sendiri. Narasi yang dipenuhi oleh manipulasi, keserakahan, dan tipu daya. Dan semuanya sedang diungkapkan. Tepat waktu. Dengan tangan-tangan surgawi. Sudah disadimu kawan, telah kau kan percaya, cinta kan sembuhkan luka. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali lebih.
kau sadari. Kadang munculnya bencana tanpa adanya rencana. Tangan dilipat dan lutut bertekuk ke tanah. Semesta berpihak entah kemana. Kadang kau bimbang dan terus bertanya, tak seimbang hidupku dengan tetangga. Walau di gubuk tak sebanding mereka yang tinggal di rumah bertangga. Ada sebab, apa penyebab? Tuhan kenapa terjadi ledak? Air dikelilingi api, dermaga menangis kuat untuk hadapi. Langit cerah, asap yang gelap, angin membius jiwa terlelap. Kami percaya engkau lah kiblat, kebaikanmu selalu tinggalkan jejak. Kadang kau sesali semua yang terjadi, lupakan sejenak, tetap kau syukuri. Ada yang datang dan pergi, janganlah kau bersedih. Di depan masih ada matahari. Kadang terjatuh, kadang kau rapuh, jangan ragu, aku ada untukmu. Oh, hilang hanya sebentar, sudahi sedihmu kawan. Kembali lebih dari yang kau sadari. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari.